Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan membahas soal bagaimana perkembangan bisnis jasa hukum. Dan kali ini gue nggak sendiri, bersama dengan alumni Business Law Binus University. Arthur. Senang sekali Mas, saya bergabung bersama Mas Zaki di sini. Akhirnya. Berapa tahun Tur? Udah nggak ketemu? Sekitar 3 tahunan ada kali. 3 tahun ada ya? Betul. Jadi terakhir tuh Arthur kesini bikin video profil ya? Betul. Business Law Binus sama Akmal ya? Betul. Jadi Arthur gimana pengalaman kuliah di Business Law Binus nih? Karena Arthur ini kan merupakan, ya kalau boleh dibilang nih hero-nya kita lah. Di disabilitas yang pertama ya dari Business Law Binus. Ya. Gimana pengalamannya? Wah, saya senang sekali ya bisa kuliah di sini. Karena Binus juga memiliki banyak kapasitasnya sebagai salah satu universitas yang sangat menghuni ya. Dan ketika saya pertama kali masuk, saya bertemu dengan Kajur dan bertemu dengan salah satu dosen pidana juga. Beliau mengucapkan sama saya, Arthur, cita-cita kamu tuh apa sih? Saya pengen jadi lawyer. Wah, fokusnya kemana? Hukum pidana dan sebagainya. Dan ketika saya pertama kali masuk, saya melihat aksesibilitas Binus sangat bagus ya untuk disabilitas gitu. Liftnya memadahi, kemudian orang-orang capable untuk membantu kami. Terus mata kuliahnya juga susah gampang ya. Terus dosen-dosen juga bilang sama saya bahwa IPK harus 3 pertama. Supaya kalau kamu turun, ngejarnya gak terlalu susah begitu ya. Terus saya juga akhirnya masuk ke mata kuliah hukum pembangunan dan sebagainya gitu. Terus saya ketemu dengan Mas Zaki gitu, Imperial Legal System ya. Gitu. Dan saya bisa ketemu dengan Mas Zaki dan Mas Zaki juga memberikan banyak pengalaman kepada saya, pada khususnya untuk hal-hal yang bersifat substantif maupun bersifat empirical, bagaimana kita harus sebagai mahasiswa dan orang hukum pada khususnya, begitu Mas. Ya, dan pastinya kan pengalaman itu dari Binus kan punya bekal ya untuk Arthur sekarang sudah pasca kampus dan mendalami nih. Jadi kalau orang cari kerja, Arthur bikin pekerjaan di dunia jasa hukum ya. Gimana pengalaman Arthur? Nah, jadi gini Mas, pertama itu saya awalnya mau bikin legal opinion merek ya Mas ya. Kan legal opinion kan ada 2 ya. Pertama itu legal opinion biasa, yang kedua adalah legal opinion merek. Sebetulnya saya ketemu ini waktu itu saya berada di tempat magang saya. Saya menemukan passion saya. Ketika saya menemukan passion saya bisa nih jadikan duit gitu kan. Karena saya bisa buat legal opinionnya, saya bisa memastikan bahwa bisa memberikan penjelasan yang layak. Kemudian saya ketemu dengan partner saya, beliau bilang, Tur mau nggak kalau kamu yang bikin, saya yang daftarin gitu. Terus oke. Terus akhirnya kita buat skemanya. Terus saya nanya sama beliau, yang susah itu apa sih? Yang susah itu cari klien. Saya bilang sama beliau, pokoknya kamu nggak usah khawatir, klien biar urusan aku. Terus kata dia, oke. Terus kita berlanjut. Terus saya cari partner-partner yang lain buat jasa-jasa hukum gitu ya. Saya ketemu dengan kontrak, bisa bikin kontrak. Jadi saya yang cari kliennya, dia yang bikin gitu ya. Terus akhirnya setelah itu saya buat jasa-jasa yang lain seperti pembuatan PT, somasi dan sebagainya gitu. Dan akhirnya bisa berjalan dan puji Tuhan dapat 7 klien. Mas. Dapat 7 klien ya. Dan itu dikerjakan sama teman-teman alumni juga ya? Iya, betul. Sama alumni juga. Dan sudah berapa lama tuh? Sudah sekitar 6 bulanan ada Mas. 6 bulanan ya? Soalnya mulainya itu di bulan Agustus lebih tepatnya. Oh gitu. Namanya apa tuh? Namanya Fix Up. Fix Up ya? Fix Up Legal Service. Nanti kita munculin logonya di sini ya? Boleh. Fix Up ya? Apa filosofinya? Fix Up itu jadi kan legal system itu perlu dibetulkan ya. Ada banyak permasalahan-permasalahan hukum dan kita filosofinya adalah membetulkan skema hukum yang ada gitu, mulai dari kontrak, merek dan sebagainya. Karena banyak orang awam yang tidak mengerti hukum dan kita di situ membantu lewat jasa kita mengadvokasi atau memberikan kontrak dan sebagainya gitu. Oke. Apa bedanya dengan jasa-jasa hukum lain nih? Kalau Arthur suka main TikTok tuh ada namanya John LBF.
Iya. Yang high five itu ya. Betul. Dia menawarkan dengan harga murah lah, bla bla bla. Yeah. Prosesnya cepat gitu ya. Oke. Atau banyak startup lain yang juga menawarkan hal yang sama. Oke. Apa yang berbeda kira-kira tuh? Yang berbeda itu saya kualitas ya tentunya gitu. Karena excellent but cheaper gitu. Murah. Gitu dan kita mengefisiensi waktu ya Mas. Jadi kita hanya sekali pertemuan atau 2 kali pertemuan, sisanya lewat Google Meet, lewat digital supaya cepat beres. Dan biasanya kan kalau law firm pada umumnya itu suka hard copy ya. Kalau kita soft copy, itu sistemnya soft copy, langsung kirim, kita bikin estimasinya 7 hari atau kalau review kontrak 1 atau 2 hari gitu ya. Gitu. Legal opinion 1 atau 2 hari lah kita kerjain. Dan itu kita selesaikan tepat pada waktunya. Dan selama ini kita bisa untuk mengerjakan itu bareng-bareng Mas. Oh gitu. Kalau boleh tahu misalnya legal opinion itu berapa halaman biasanya tuh? Itu sekitar legal opinion sekitar 2 atau 3 halaman gitu. Itu berapa harganya? Itu kita ada 2 ya Mas, ada UMKM sama umum. Kalau umum gitu. Itu 3.800.000. Jadi kalau Mas mendaftarkan ke Direktorat Kekayaan Intelektual itu bayarnya 1.800.000. Nah, sisanya dibayarkan setelah mereka terdaftar. Kalau UMKM 1.500.000 Mas. 1.500.000 itu sudah termasuk dengan pembayaran kepada DJKI-nya sebesar 500.000. Gitu. Itu legal opinion-nya ya. Kalau tadi kontrak? Kalau kontrak kita review dan drafting ya. Kalau untuk review. Ini kontraknya untuk intellectual property aja atau bukan untuk macam-macam? Semua hal, ya semua hal. Oh gitu. Jadi tergantung spesifikasi mereka ya. Kalau untuk review saya 600.000, di kita 600.000. Kemudian untuk drafting kita lihat dulu spesifikasi kontraknya seperti apa Mas gitu ya. Nah, saya berencana untuk melakukan yang namanya sistem retainer juga Mas untuk kontrak. Jadi kita akan dibayar per bulan gitu ya. Jangka waktu kontraknya 1 tahun gitu. Jadi 5 kontrak dalam waktu 1 tahun kita kerja. 5 kontrak untuk 1 tahun? Sorry, 5 kontrak per bulan. Oh 5 kontrak per bulan? 5 kontrak per bulan gitu ya. Untuk perjanjian jangka waktu 1 tahun? 1 tahun, betul. Oh gitu, retainer ya? Retainer. Sudah ada berarti? Itu baru kita canangkan. Selama ini kita per proyek aja, kadang-kadang 2, 3 gitu. Iya betul. Kemudian apa lagi yang ditawarkan? Kalau untuk yang lainnya kita biasanya pembuatan PT ya. Pembuatan PT di kita 8 juta. Untuk PT biasa di PT perseorangan juga kita bisa bikin 1,3-an. 1,3 juta udah all in? Udah all in ya betul. Oh gitu ya. Gitu. Terus kemudian cepat itu PT perseorangan ya. Betul, cepat. Tapi itu udah termasuk modal itunya belum? Di setornya? Sudah semua. Sudah termasuk semuanya. Modal di setornya udah termasuk? Betul, iya. Sudah termasuk semuanya. Nah, yang masih kita kuningkan lagi sebenarnya surat somasi, karena surat somasi kan itu butuh lawyering juga ya gitu. Tapi kita bisa bikin lah untuk orang gitu kalau mau. Gitu. Tapi untuk harganya 1.200.000 di kita. Oh gitu, somasi. Satu somasi. Ya. Satu somasi ya? Betul. Satu somasi. Okay. Karena somasi kan perlu ada kantor hukum ya kan? Betul. Dan itu yang paling penting kan mencari bukti-buktinya ya. Iya. Terus apa lagi selain itu Arthur? Untuk jasanya sih 6 aja. Pendirian CV misalnya? Kalau pendirian CV kita belum ya. Kita fokus PT aja? PT dulu PT aja, biasa yang tertutup sama yang persorangan? Iya persorangan. Dan ini Mas TDPSC satu lagi. Ada daftar penyelenggaraan sistem elektronik ya. Itu penting kenapa? Karena setelah kita daftarin PT, kita biasanya harus terdaftar secara sistem elektronik di Kominfo biasanya. Dan itu kita bisa urus. Itu 1 juta per 1 TDPSE. Gitu. Oh gitu ya. Gitu. Karena ChatGPT aja diancam diblokir sekarang kan? Betul. Karena belum terdaftar PSE kan? Harus PSE Pak. Termasuk PayPal ya dulu ya? Betul, iya. Gitu. Banyak sekali. Jadi dengar-dengar ada customernya dosen Bialbinus kan? Ada juga ya? Iya. Nah itu jadi walaupun udah jadi alumni kan, kita kan silaturahminya kan bisa di mana aja, ya nggak? Iya. Bisa teman-teman mahasiswa ya, betul. Yang masih studi sekarang mungkin
butuh gitu ya untuk bikin perjanjian ya bisnisnya atau apa. Dosen-dosen juga sama, ternyata kan ada juga ya dosen yang betul menggunakan jasa dari FixUp ya. Iya betul. Betul Mas. Alumni yang lain gimana kira-kira? Alumni yang lain saya cuma narik 2 orang ya Mas, baru 2 orang. Saya belum nambah partner lagi dan satu itu mentor saya. Gitu. Nah saya juga pengen karena sistem retainer berarti kita harus nambah orang lagi buat kerja karena saya fokusnya sama klien dulu gitu. Mencari klien. Target utama kita adalah punya 10 klien minimal Mas. Oh, retainernya. Iya, supaya kita bisa bikin perusahaan itu menjadi sebuah perusahaan law firm. Gitu. Kita punya klien-klien tetap lah yang bisa kita bantu untuk advokasi baik apapun keperluan hukumnya begitu. Oke. Jadi rencana ke depan apa, Arthur? Kalau untuk rencana ke depan sih saat ini saya pengen fokus dulu ya sama FixUp-nya, sama saya kerja juga di perusahaan namanya DigiHealth ya, bergerak dalam bidang kesehatan. Jadi kita terhubung dengan 18.000 tenaga kesehatan, udah kerjasama dengan Kemenkes dan Kominfo ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau bikin seminar atau butuh dokter atau butuh ini, kita bisa hubungkan ke kita gitu, butuh peserta begitu ya. Gitu. Itu fokus utama saya memang, karir dulu. Yeah. Tapi BINUS itu menjadi tempat bagi saya untuk bisa mencapai semua itu gitu. Dan saya sangat berterima kasih juga sama Kajur dan juga dosen-dosen. Selain itu saya juga jadi pembicara bagi penyandang disabilitas ya tentunya gitu. Karena saya waktu jadi lawyer tuh memang saya pengen fokus kepada penyandang disabilitas, bagaimana undang-undang ini bisa terinterpretasikan dengan baik begitu ya. Itu terus sewaktu saya kuliah saya juga pernah jadi pembicara di BINUS dan itu menjadi awal saya untuk menapaki karir di dunia pembicara begitu. Ya, jadi artinya BINUS sudah memfasilitasi ya banyak ruang buat Arthur gitu ya. Banyak. Sehingga ini bisa menembus segala keterbatasan gitu ya. Betul. Dan Arthur kemudian sekarang menikmati kan bagaimana jejaring alumni yang kemudian ternyata bisa cukup menikmati lah mendirikan ya sebuah perusahaan bisnis ya. Betul. Membuka lapangan kerja, networking yang terbangun lewat BINUS dan tentu saja pasti nama besar ya. Bisnis Law BINUS itu kan menjadi brand tersendiri kan. Betul Mas. Di luar sana ya. betul. Sebagai BINUSian gitu ya. Betul Mas. Dan kita ngucapin terima kasih Arthur sudah mau sharing-sharing di podcast Bisnis Law BINUS dan Ruang Zaki. Kita mendoakan ini akan tumbuh besar perusahaannya, FixUp. Ya, dan mampu memberikan tujuannya tadi itu. Amin. Membenahi hukum yang ada, menolong para pelaku usaha kecil gitu ya. Agar kemudian bisa kita terhubung dengan hukum-hukum yang bisa memberikan manfaat banyak. Pokoknya moto kita excellent but cheaper. Nah, excellent but cheaper. Jadi nggak perlu takut harganya mahal. Yeah, tinggal datang ke FixUp, Arthur nanti akan menyelesaikan dengan rekan-rekannya. Benar Mas. Oke. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.